Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baiklah, warahmatullahi wabarakatuh. oke, baiklah. Kami dari kelompok J di sini akan menjelaskan mengenai skenario sanitasi lingkungan sekolah pada era new normal. Di sini saya izin untuk memperkenalkan anggota dari kelompok J satu persatu. Mungkin bisa dimulai dari Afifah. Silakan Afifah. Baik, perkenalkan nama saya Viva Nadia Prawita. Lanjut ke Paramata. Perkenalkan nama saya Paramata Kolbi. Lanjut ke Gus Mahesta. Perkenalkan, nama saya Gus Mahesta Firjatullah. Lanjut ke Sefira. Perkenalkan nama saya Safira Reviana Tanjung. Oke, lanjut ke Nevi. Perkenalkan, nama saya Nevi Nabila. Lanjut ke Melita. Perkenalkan saya Melita Fitriani. Dan terakhir Fidela, silakan. Perkenalkan nama saya Fidela Veronica. Oke, baik. Itu semua keseluruhan dari anggota dari kelompok J. Berikutnya, kami akan menjelaskan mengenai tempat yang dimana kami inspeksi. Di sini kami mendapatkan tema yaitu mengenai sekolah, dan sekolah yang kami pilih itu adalah SMA Negeri 6. SMA Negeri 6 Palembang sendiri sudah terkenal merupakan sekolah adiwiyata dan sudah memenangkan penghargaan mengenai di bidang lingkungan. Oleh karena itu, di sini kami tertarik untuk meneliti apakah benar mereka itu udah sesuai dengan penghargaan yang mereka dapatkan. Mungkin bisa kita mulai presentasinya dari Mas Gus Mahesta. Silakan Mas untuk menjelaskan pertama. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu defini hygiene, sanitasi sekolah, dan lingkungan sekolah. Next. Definisi hygiene dan sanitasi. Hygiene adalah usaha kesehatan yang menitik beratkan kegiatannya pada usaha untuk melindungi kesehatan individu. Selanjutnya, definisi sanitasi adalah suatu usaha pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan. Next. Definisi dari sekolah yaitu sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya. Dan definisi lingkungan sekolah adalah seluruh bagian yang ada di dalam sekolah, yang mana seluruh bagian tersebut ikut berpengaruh dan menunjang dalam proses pencapaian tujuan pendidikan yang ada di sekolah. Oke, baik. Hasil instrumen penilaian kesehatan lingkungan sekolah akan dijelaskan oleh Saudari Afifah. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk inspeksi kemarin memiliki hasil bahwa ruang kelas dalam keadaan tertata rapi walaupun ada beberapa bagian yang kotor, yaitu berupa gorden dan dinding. Ini disebabkan oleh kotoran hewan yang kemungkinan masuk ke dalam kelas. Untuk pencahayaan sendiri sudah memenuhi standar, ventilasi ruangan bekerja dengan baik, dengan terbukti sirkulasi udara yang bagus dan dibantu dengan AC sebagai ventilasi mekanik. Kemudian kebersihan dan ventilasi, next. Kemudian fasilitas sanitasi atau kebersihan kamar mandi dan WC. Beberapa kamar mandi masih terlihat kotor di dinding bagian luar dan tercium bau tidak sedap dari luar. Namun beberapa kamar mandi lainnya sudah sirkulasi udaranya sudah bagus dengan tidak terciumnya bau dari luar ataupun di dalam tempat kamar mandi. Next. Untuk ventilasi dan pencahayaan sudah baik, sudah cukup untuk melakukan kegiatan yang dilakukan kamar mandi. Karena dari ventilasi juga dapat masuk cahaya dari matahari, kemudian tempat cuci tangan ada, tapi tidak berada di setiap ruang kelas, hanya berada di koridor. Tempat cuci tangan sudah baik dengan air mengalir, salurannya tidak bocor, disediakan sabun dan dalam kondisi bersih.
Oke, baik. Terima kasih Saudari Afifah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Melita. Silahkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang ada di kamar mandi, melanjutkannya dari Afifah tadi. Nah, fasilitas sanitasi, bak dan alat pengambil air serta alat pembersih. Bak air yang ada di WC ini, sudah disediakan bak, kecuali itu toilet yang menggunakan jamban duduk hanya menggunakan flush. Bak air dalam kondisi yang agak berlumut, tapi tidak terdapat jentik-jentik nyamuk di dalamnya. Di toiletnya ini juga disediakan gayung dan serta alat pembersih yang cukup banyak dan memadai. Selanjutnya konstruksi bangunan. Jarak papan tulis dengan kursi sudah baik dengan jarak 2,5 meter. Saat ini dalam kondisi pandemi COVID, ruangan yang digunakan dibuat dan disusun untuk setengah dari jumlah siswa satu kelas, yaitu 18 orang dari jumlah siswa pada umumnya 40 orang, sehingga kepadatan ruangan 1,28 meter per murid. Pintu terbuka ke arah luar sehingga apabila terjadi bencana, kemudahan siswa untuk keluar dari ruangan kelas lebih dimudahkan untuk melakukan kegiatan evakuasi. Selanjutnya mengenai air bersih. Sumber air menggunakan PDAM yang ditampung di dalam treadmill. Jarak antara sumber air dan ke septic tank lebih dari 10 meter, sehingga tidak terjadi kontaminasi air antara air kotor dan air bersih. Air dalam kondisi jernih dan tidak berbau. Ukuran tempat penampungan air atau treadmill ialah 12.000 liter, yang mana mencukupi untuk keseluruhan keperluan yang ada di sekolah. Penampungan air dalam kondisi tertutup sehingga aman dari nyamuk yang biasa berkembang biak di sana. Next. Selanjutnya mengenai sampah dan air limbah. Tempat sampah terdapat di setiap ruangan dan di luar ruangan yang menghasilkan sampah. Tempat sampah ini terdiri dari berbagai jenis pengelompokan tempat sampah, yaitu sampah organik, anorganik, dan B3 yang ditaruh di luar ruangan. Jarak antara tempat sampah dengan kantin ruang kelas dan ruang kelas dan sumber air jauh sehingga tidak terjadi kontaminasi. TPS terbuat dari semen dengan tutup dari besi. Ada tempat sampah yang dalam kondisi tertutup dan ada yang terbuka. Sampah-sampah yang baru dibuang ke TPS masih belum dimasukkan ke dalam ke tempatnya. Oke, baik. Terima kasih Saudari Melita. Selanjutnya, sampah dan air limbah akan dijelaskan oleh Saudari Nevi Nabila. Silakan. Terima kasih Muti. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Melita, yaitu selanjutnya adalah air limbah. Air limbah dari tempat cuci tangan dan WC disalurkan dengan pipa-pipa, kemudian dialirkan ke parit yang terbuka dan mengalir keluar sekolah. Jarak pembuangan air limbah ke sumber air dan kantin lebih dari 10 meter. Yang keempat yaitu pembuangan air menggunakan saluran air yang dialirkan dari pipa ke parit umum di luar sekolah. Next. Halaman, pekarangan, dan pagar. Yang pertama adalah halaman khususnya di dekat pepohonan dipenuhi oleh daun-daun yang berguguran. Tidak terdapat sampah anorganik yang bertebaran. Halaman ditata dengan indah disertai dengan tanaman yang rindang dan hias. Terdapat berbagai macam tanaman obat keluarga. Tanaman ditata dengan rapi dan diberi sehingga memudahkan untuk mencari tanaman obat diperlukan. Next. Selanjutnya yaitu tempat bermain dan berolahraga dalam keadaan yang memadai dan bersih. Tidak terdapat sampah dan genangan air yang dapat mengganggu aktivitas olahraga. Pagar kokoh berfungsi dan terawat dengan baik, serasi, serta dalam kondisi bersih. Masih terdapat orang yang merokok di salah satu ruangan yang ada di sekolah, walaupun sekolah sudah menerapkan kawasan bebas asap rokok. Dan terakhir yaitu kegiatan pemberantasan sarang nyamuk dilakukan oleh organisasi Nature Club dan diawasi oleh guru pembimbing. Kegiatan ini dilaksanakan 2 minggu sekali. Oke, baik. Terima kasih Saudari Nevi Nabila. Selanjutnya, mengenai skenario penerapan sanitasi sekolah pada era new normal akan dijelaskan oleh Saudari Fidel dan Sefira. Silahkan, Fidel. Terima kasih, Muti. Baik, di sini ada hal yang perlu disiapkan sekolah, yaitu yang pertama menyiapkan sarana CTPS, kedua menyiapkan hand sanitizer dan cairan disinfektan, kemudian menyiapkan sarana sanitasi dan kebersihan seperti toilet yang bersih, lalu memiliki ketersediaan masker dengan cadangan yang cukup, menyediakan alat kebersihan seperti sapu, pel, dan ember.
lalu memasang informasi pencegahan COVID-19 di lingkungan sekolah, kemudian menyiapkan alat screening COVID seperti pengukuran suhu tubuh dengan termometer infrared, kemudian melakukan sosialisasi virtual pada guru, staf sekolah, wali murid, dan siswa mengenai skenario pembelajaran tatap muka di masa pandemi COVID-19. Next. Lalu di sini ada persiapan siswa untuk pembelajaran tatap muka. Yang pertama, menggunakan masker dan membawa masker cadangan. Lalu membawa hand sanitizer. Yang terakhir, membawa air minum dan bekal makanan dari rumah masing-masing. Next. Apabila persiapan di atas sudah lengkap, dapat dilakukan skenario berupa sekolah memberlakukan pembelajaran tatap muka dengan sistem ganjil genap, lalu dilakukan disinfeksi lingkungan sekolah, lalu semua warga sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan, kemudian pengecekan suhu tubuh pada warga sekolah setiap sebelum dimulai pembelajaran dan setelah dilakukan pembelajaran, kemudian memberlakukan jaga jarak pada warga sekolah, dilarang berkerumun misalnya, lalu di dalam kelas diberikan jarak sekitar 1,5 meter antar meja, lalu penutupan kantin. Yang terakhir, apabila memungkinkan, jalur masuk dan keluar sekolah dibedakan. Baik, terima kasih Saudari Fidel. Mengenai contoh penerapan, ini ada gambarnya dan akan dijelaskan oleh Saudari Sefira. Silakan Saudari Sefira. Baik, Muti, terima kasih. Jadi di sini ada beberapa contoh penerapannya. Jadi yang contohnya adalah yang pertama, disediakan termogan di depan pintu masuk sekolah. Jadi setiap nanti ada siswa yang datang, baik siswa, guru, maupun staf sekolah, itu harus dicek dulu temperatur tubuhnya ketika ingin masuk. Jadi seandainya memiliki suhu yang tinggi, disarankan untuk tidak masuk. Lalu kemudian diadakannya wastafel, maksudnya tempat mencuci tangan, yang dilengkapi oleh sabun di beberapa titik gitu, dan harus memadai. Lalu harus ada informasi-informasi mengenai COVID dan protokol kesehatan di setiap sudut sekolah. Jadi untuk selalu mengingatkan warga sekolah untuk mematuhi protokol kesehatan. Next. Kemudian disediakan hand sanitizer di seluruh ruangan yang ada di sekolah. Dan yang terakhir itu ada pemberian jarak meja bagi siswa dalam ruang kelas. Kalau bisa, jaraknya itu kurang lebih sekitar 1,5 meter antar meja. Terima kasih. Kesimpulan akan dijelaskan oleh Saudari Bata, silakan. Jadi kesimpulan dari semua inspeksi yang telah diadakan, berdasarkan data hasil pengamatan inspeksi sekolah, bisa disimpulkan bahwa masih ada beberapa sarana yang harus diperhatikan lagi, seperti gorden yang sudah kotor, penyediaan wastafel yang harus disediakan setiap ruangan kelas, dan dinding luar kamar mandi yang harus dibersihkan karena sedikit kotor. Selepas dari itu, SMA Negeri 6 Palembang telah memenuhi syarat dalam hal sanitasi lingkungan, baik itu dari lingkungan luar ruangan maupun dalam ruangan. SMA Negeri 6 Palembang dinilai telah siap untuk melakukan sekolah offline apabila kebijakan dari pemerintah setempat telah memutuskan untuk sekolah offline. Sekian. Oke, baik. Tadi sudah kita dengarkan mengenai penjelasan mengenai skenario penerapan new normal di sekolah. Jadi, kami mohon maaf dari kelompok kami apabila ada kesalahan kata. Kurang lebih saya moderator, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.